Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat yang luar biasa sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nafas kepada kita. Maka besar harapan kita dalam setiap langkahan kaki, hembusan nafas, detakan jantung, denyutan nadi, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para mahasiswa yang budiman, insyaallah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang persatuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, kepada agama Allah. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dalam ayat ini ada dua hal yang Allah perintahkan kepada hambanya. Yang pertama, kita harus berpegang teguh kepada agama Allah. Yang kedua, kita tidak boleh bercerai-berai. Allah memerintahkan kepada kita semua untuk menjaga persatuan. Apalagi kita sebagai mahasiswa, tentu banyak sekali perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan kita. Baik itu dari bahasa, ada yang dari bahasa Sunda, ada yang dari Jawa, Madura. Baik itu dari ras, kebudayaan, suku. Dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan. Kita tidak boleh mempermasalahkan perbedaan itu. Karena sejatinya perbedaan itu adalah sebagai rahmat. Tetapi yang harus kita lihat adalah persamaan. Kita sama-sama diciptakan oleh Allah. Hakikatnya dari tadi kita adalah sesama manusia. La farqa bainal arabi wal azam. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan non-Arab. Wala farqa bainal abyad wal aswad. Dan tidak ada perbedaan antara si kulit putih dan si kulit hitam. Kullukum min Adam. Kita semua itu berasal dari Nabi Adam. Wa Adam min turab. Dan Adam berasal dari tanah. Jadi pada hakikatnya kita semua diciptakan dari tanah. Naik ke atas tanah, berjalan di atas tanah, dan nanti kita mati akan dikuburkan ke dalam tanah. Jadi apa yang perlu kita banggakan? Nah, jadi para mahasiswa yang budiman, dalam menjaga otoritas persatuan dan kesatuan, ada dua unsur yang harus kita tanamkan. Yang pertama, kita harus menjaga ibadah kita. Baik ibadah yang sifatnya secara vertikal, hablu minallah, hubungan pribadi kita dengan Allah, seperti sholat, haji, zakat, ataupun ibadah yang bersifat secara horizontal, hubungan antara sesama manusia. Kedua-duanya ini perlu kita perhatikan. Kita tidak cukup hanya beribadah kepada Allah saja sampai kita melupakan
hak kita dengan tetangga, hak kita dengan sesama saudara kita. Tetapi kedua-duanya harus kita penuhi. Kita beribadah kepada Allah, dan yang kedua hubungan kita dengan sesama manusia harus terjalin dengan baik. Kenapa demikian? Karena di zaman sekarang banyak sekali orang yang sangat kecil kepeduliannya terhadap orang lain. Tapi alhamdulillah mayoritas masih banyak orang-orang yang peduli terhadap sesamanya, terhadap saudara-saudara kita. Beberapa minggu kebelakang terjadi fenomena yang sangat luar biasa di Cianjur. Itu bencana yang luar biasa, memakan korban ribuan orang, ratusan orang meninggal. Yang menjadi pertanyaannya, sampai manakah rasa kepedulian kita terhadap mereka? Bukankah mereka itu saudara kita? Bukankah mereka itu adalah saudara seiman dengan kita? Lalu kontribusi apa yang telah kita berikan untuk mereka? Maka berilah kontribusi sesuai dengan kadar kemampuan kita. Yang mampu dengan materi silahkan dengan materi, yang mampu dengan moral silahkan dengan moral. Materi tidak punya, dengan memberi nasihat, dengan memberi semangat tidak bisa, maka setidaknya kita masih bisa berdoa untuk sahabat-sahabat kita, untuk saudara-saudara kita yang telah terkena musibah. Tanamkan rasa cinta kita terhadap saudara-saudara kita yang telah terkena musibah. Kenapa demikian? Karena kata Rasul, irhamu man fil ardi yarhamkum man bis samai. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya makhluk yang ada di langit pun akan menyayangimu. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jadi ketika sahabat kita, ketika saudara kita tertimpa musibah, kita tidak boleh merasa biasa-biasa saja. Munculkan rasa kepedulian kita, karena mereka itu adalah saudara-saudara kita, saudara seiman dengan kita. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masalul mu'min fit tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, yang saling mencintai, yang saling menyayangi, yang saling mengasihi, masalul jasad, bagaikan satu tubuh. Idashtaka minhu udwun tada'alahu sa'iril jasadi bis-sahari. Ketika satu organ tubuh sakit, maka menjalarlah ke seluruh tubuh, sehingga tidur tidak nyenyak, makan tidak enak, dan badan terasa panas. Kenapa? Karena di tubuh kita ada satu organ yang sakit, maka tubuh yang lainnya pun akan merasakan sakit. Begitu pula perumpamaan kepada saudara-saudara kita yang telah tertimpa musibah. Bukan hanya mereka yang harus menangis, tetapi kita juga harus merasakan apa yang mereka rasakan. Dalam artian kita harus munculkan rasa kepedulian kita terhadap mereka. Berikan kontribusi kita sesuai dengan kemampuan kita terhadap mereka. Karena insya Allah dengan adanya rasa peduli kita, rasa kasih sayang kita terhadap mereka akan menumbuhkan tali persaudaraan yang erat, akan menumbuhkan persatuan yang erat. Maka dalam konsep Islam itu sangat dianjurkan sekali untuk mempertahankan persatuan kita dengan cara saling tolong menolong,
dengan cara menumbuhkan rasa kasih sayang kita terhadap sesama saudara-saudara kita. Para mahasiswa yang budiman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat khususnya bagi saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.